Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita membahas ponsel yang baru aja kita beli di event 99 kemarin. Sebelum kita pakaiin voucher di event 99 sih harganya udah sangat worth it banget ya. Karena RAM-nya di 8/256, chipsetnya ini udah kerasa sangat bagus banget. Dan ini chipset andalan buat ponsel di harga entry level. Kira-kira seperti apa nih buat ponselnya? Yuk langsung aja kita berpindah ke meja review. Oke, ini paket yang kita beli di event 99 kemarin. Kalau kita belinya di hari-hari biasa atau tanpa event dan juga tanpa voucher, biasanya sih dijual di kisaran harga 1,6 sampai 1,67 buat varian RAM 8/128 GB ya. Dan ini kita beli yang varian 8/256 cuman di 1,4 juta rupiah aja. Chipsetnya udah pakai chipset sejuta umat, kelas entry level paling mendang-mending yang sering banget kita temuin, yaitu Helio G99 Ultimate. Memorinya tadi yang kita bilang 8/256 GB, udah fast charger, baterai juga gede, kamera juga udah oke banget. Dan kalian paling udah pada nebak ya, kalau kita belinya di hari-hari biasa, harga normalnya tuh ada di 1,6 jutaan rupiah. Dan kita kemarin belinya di event 99 dapat harga di 1,4 juta rupiah. Kemudian saya tambahin pakai koin yang saya punya, dan ketemunya jadi makin murah banget ya, jadi di 1,3 juta rupiah. Dan harga aslinya ini 1,4 jutaan rupiah. Kita unboxing sama-sama dan kita lihat seperti apa paketnya. Ini ponsel beneran new atau repack. Kalau kemarin sih saya tanyain, katanya new cycle 100% kok. Dan saya baru pertama kali sih beli di toko itu. Tapi ya yang bikin saya mantep itu toko kan udah ikut apa sih namanya, kayak mall gitu ya, bukan yang asal bikin toko aja kayak gitu, bukan. Oke, kita lihat seperti apa paketnya. Kalian udah kalian udah pada tahu belum nih seperti apa paketnya di dalam? HP apa maksudnya? Dan ini adalah ponsel yang kita maksud, ponsel dari itel Free Fire. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan jelas ya. Namanya itel RS4 Helio G99 Ultimate. Dan ingat, yang kita beli ini adalah buat varian RAM 8, ROM-nya di 256 GB. Cuman kita dapetin di harga 1,4 jutaan rupiah di event 99 kemarin lewat TikTok Shop. Langsung aja mari kita lihat seperti apa isi dalam paket penjualannya. Kita lihat apa aja isi dalam paket penjualan HP di 1,4 juta rupiah ini. Gimana sih bukanya? Oh, ternyata masih benar-benar segel ya, mantap ini. Lupa saya dulu sih sempat beli, dan ternyata saya lupa kalau ternyata di sini masih ada segel dari itelnya. Jadi ini ponsel benar-benar masih new, bukan ponsel repack ya. Nih masih segel nih, masih segel utuh. Oke, nah ini segel yang kita buka sendiri kayak gini. Dan kita lihat isinya, buset ini cakep banget ya, ponsel harga 1,4 juta aja loh. Bukannya udah kayak ponsel harga puluhan juta. Ini ponselnya kita taruh terlebih dahulu di samping. Ada pembatas, user manual serta kartu garansi. Kita juga dapat jelly case bening kayak gini. Ada SIM ejector dan juga kabel USB Type-C. Dan ini yang mantep nih, harga 1,4 juta, chargernya udah ngebut banget nyampe 45 watt. Dan langsung aja kita lihat seperti apa tampilan dari itel RS4-nya. Dan ini buat poin penjualan atau key point selling dari itel RS4. Chipsetnya udah ngebut banget pakai Helio G99 Ultimate Gaming Processor. Punya NFC, pengisiannya ngebut banget di 45 watt, refresh rate 120 Hz. RAM-ROM-nya juga ini udah sangat lega banget, 8/256 GB. Dan seperti ini, kemarin sih kita belinya sebenarnya buat warna beige atau yang back covernya udah pakai kulit ya. Kita kletek terlebih dahulu. Tapi ternyata buat back cover yang varian warna beige atau yang tampilannya tuh mirip banget dengan Realme 12 Plus itu ya, atau back covernya kulit, itu ternyata lagi kosong. Dan gimana, mau nggak dikirim warna putih? Ya saya oke-oke aja lah, karena daripada dibatalin ya kan, nggak bisa dapat lagi buat harga 1,4 juta. RAM ROM 8/256 GB, pengisian juga ngebut, chipsetnya udah gaming banget ya kan. Dan ini kalau kita ketok-ketok kayak gini, ini kerasa kayak kopong ya, kurang solid aja sih menurutku, karena kemarin baru aja bahas buat ponsel yang lebih kerasa solid banget. Jadi ini kita sebut masih kerasa kurang solid. Kemudian di sini ada keterangan super, dan ini kalau dilihat sekilas sih saya juga tahunya ini ada 4 kamera atau 3 kamera gitu ya, tapi ternyata kameranya cuma 2, ini di bagian atas samping kanan kiri. Ada keterangan AirES, kemudian ada buat beberapa lampu LED flash. Dan ini tentu back covernya masih menggunakan back cover berbahan plastik atau polikarbonat ya.
Di bagian samping ini menggunakan finishing matte kayak gini, dan ini warnanya silver. Kemudian terdapat tombol power serta sensor jari scanner, ada tombol volume di bagian atasnya. Di sini juga masih ada keterangan desain by ITEL, ada satu buah lubang speaker, kemudian terdapat lubang SIM ejector, dan ini mantep banget, masih punya triple slot SIM atau 2 kartu SIM dan 1 slot kartu memori eksternal. Lalu buat port yang ada di bagian bawah juga ini masih komplit semua. Ada satu buah lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon USB Type-C, kemudian satu buah lubang speaker. Dan ini buat layarnya juga udah ada buat anti gores bawaannya ya. Mana nih? Nah, ya kan kelihatan. Dan inilah tampilan dari ITEL RS4. Tampilannya tentu ini udah sangat cakep banget ya. Harga 1,4 juta waktu saya beli kemarin. Tampilannya udah pakai layar Neo Display atau Infinity O Display kayak gini. Dan emang buat bezel di bagian kanan, kiri, atas ini udah kelihatan cukup bagus ya. Dan di bagian bawahnya tentu ini masih kerasa cukup tebal. Dan ternyata ini buat memori penyimpanan yang udah kepake buat sistemnya ada di 18 GB, hampir 19 GB. Dan total kepake dari 256 GB itu ada 8%, dan ini keterangannya kepake di 21 GB-an lebih 200 MB-an. Dan ITEL RS4 ini udah punya sensor jari scanner, dan ini buat sensor stick jarinya udah bagus banget, responsif ya. Kemudian udah punya buat fitur face unlock. Nah ya kan, face unlocknya juga gercep banget. Dan ini buat tampilan antar mukanya di ITEL RS4 ini masih menggunakan Android versi 13, dan yang cukup saya sayangkan ya karena nggak adanya keterangan atau kejelasan buat jaminan update, baik itu buat security patch ataupun buat keamanan. Maksudnya buat update Android ya. Kita juga belum tahu nyampe berapa bulan atau nyampe berapa tahun. Dan buat layarnya di ITEL RS4 ini masih menggunakan resolusi HD+, tergolong cukup wajar karena harganya cuma 1,5 juta, dan mulai di 1,4 juta buat varian terendah, kerapatannya 269 pixel. Dan buat layarnya ini punya refresh rate tinggi nyampe 120 Hz. Bahkan yang saya suka ini masih komplit, ada otomatis 60, 90 hingga 120 Hz. Dan biasanya saya lock di 120 Hz. Kenapa di lock di 120 Hz ya? Karena kalau main game, kalau kita lock di 120 Hz itu ya lebih maksimal lagi gitu. Karena kadang kan ada yang kalau nggak di nggak di lock di 120 Hz itu nggak bisa main di 120 fps atau 90 fps. Dan ini buat kualitas gambar yang dimiliki dari layar ITEL RS4, buat warnanya ini udah bagus banget buat harga segini. Ya meskipun buat kerapatan ini masih tergolong cukup standar EP entry level. Dan kita lihat buat resolusi pemutaran ini bisa mentok nyampe 1440p 60 fps dan belum support dengan konten HDR. Sekarang kita dengarkan buat kualitas audionya. Buat kualitas audionya tentu ini udah bagus banget ya karena punya dual speaker di harga segini. Selanjutnya di bagian tentang ponsel, buat performanya ini udah mantep banget. Chipsetnya ini udah super ngebut sih di harga segini. Pakai Helio G99 Ultimate, RAM-nya 8GB dan bisa kita ekstensi nyampe 8GB buat virtual RAM-nya, dan otomatis aktif ada di 5GB. Kemudian internalnya ada dua varian, yaitu 128 dan juga 256GB, dan unit yang saya pakai atau yang saya beli di harga 1,4 juta kemarin adalah buat varian 256GB. Dan dari pertama kali unboxing ITEL RS4 ini udah update 2 kali ya. Buat update yang pertama itu buat pembaruan di 5 April, update yang kedua buat update di 5 Juni. Dan kita lihat seperti apa buat perbedaan dari CPU dan juga Antutunya. Ini Antutu waktu pertama kali kita unboxing dapat di 399 ribuan poin. Dan buat update di patch bulan Juni, kita lihat buat skor Antutu yang dimilikinya. Nah, ini mantap banget sih. Dari 399 meningkat hingga 425 ribuan poin. Sekarang kita lihat buat CPU throttlingnya. Ini buat CPU throttling waktu pertama kali kita unboxing maksimal di 157 ribuan poin, dan CPU throttlingnya ada di 90%. Dan setelah kita melakukan update sistem ini agak menurun ya, dapat di 86%, tapi buat maksimalnya meningkat nyampe 163 ribuan poin. Dan kita lihat buat settingan game Mobile Legends-nya, kalau kemarin sih yang pertama kali saya beli itu ya,
tuh cuman di lock di 60 fps, tapi sekarang ini buat unit yang kita pegang ini udah bisa main di 90 fps ya, bisa di super dan juga grafis ultra. Dengan catatan biar kalian mainnya itu bisa stabil di 90 fps ya dengan settingan rata kanan, kalian harus aktifin buat mode performanya. Dan kita lihatin buat fps real time setelah kita nyobain beberapa game Mobile Legends di ITEL RS4. Nah, terakhir tadi kita main game Mobile Legends ya, ini tergolong bagus banget sih ini. Tadi frame drop parah waktu dapat notifikasi ya. Dan ini rata-rata dapat di 84 fps. Ini setelah kita melakukan update sistem. Dan buat pertama kali kita unboxing kemarin tuh mainnya ini ya, di lock di 60 fps itu karena nggak kita aktifin buat mode performanya. Dan setelah kita aktifin buat mode performanya, ini udah bisa main di 90 fps, tapi naik turun karena waktu itu saya scroll kayak gini ya. Intinya buat main game Mobile Legends di ITEL RS4 ini udah sangat gacor banget. Lalu buat sensor-sensor yang dimiliki ITEL RS4 ini tentunya udah sangat mantap banget ya, komplit, udah punya fitur NFC di harga segini. Chipsetnya juga udah ngebut banget, ada sensor cahaya juga ya kan. Ada sensor cahaya, biasanya kan pada diilangin tuh. Kemudian kita lihat buat sensor lainnya, pakai aplikasi sensor box apakah komplit semua. Nah, tentunya ini udah komplit semua. Sensor giroskopnya juga ini udah pakai giroskop hardware. Tentu ini udah sangat mantep banget ya kan. Sekarang kita lihat buat touch sampling rate yang dimiliki ini bisa nyampe 250 Hz. Sekarang kita lihat buat multi touch yang dimilikinya bisa nyampe 10 atau cuman mentok di 5. Saya juga udah lupa ya. Nah, ternyata cuman mentok di 5 maksimal sentuhan buat touch sampling rate-nya. Lalu buat nemenin nge-push rank, ITEL RS4 ini udah punya baterai gede di 5000 mAh. Pengisiannya juga udah ngebut banget di 45 watt. Bahkan di ITEL RS4 ini ada fitur spesial yang tentu ini sangat berguna banget, yaitu di bagian fitur gamenya. Nah, kalau kita klik di sini ada fitur bypass charger. Nah, ini kan mantap banget nih. Ponsel harga segini tapi udah punya fitur bypass charger. Lalu buat urusan fotografi di ITEL RS4 ini buat kamera utama udah pakai sensor sebesar 50 megapiksel dan tentunya ini udah mantep banget. Dan buat kamera selfie-nya di ITEL RS4 ini pakai sensor sebesar 8 megapiksel. Kemudian kalau kita buka di aplikasi kamera ini udah nggak langsung terang kayak gitu. Di bagian paling samping ada mode film, lalu di bagian perekaman video kita lihat sama-sama maksimal bisa nyampe 2K 30 fps atau 1080 30 fps. Dan ini menariknya lagi ini HP harga segini cuman 1,4 udah punya fitur stabilisasi video buat kamera belakang ataupun buat kamera depan. Dan buat kamera depan ini resolusinya cuman mentok di 1080 30 fps atau 2K 30 fps. Kemudian bisa kita pakai buat mode perekaman video bokeh buat kamera depan ataupun buat kamera belakang. Lalu ada juga buat mode foto dan bisa kita zoom hingga 2 kali. Ada mode 50 megapiksel bisa kalian aktifin. Kemudian di bagian mode potret di sini bisa kalian atur buat ini ya, bukaan lensa. Bisa nyampe f1.0. Bahkan ini juga menarik loh. Mode potretnya bisa 2 kali zoom. Tentu ini sangat jarang banget, langka dan nggak bakalan kalian temuin di brand lain di harga 1,4 juta yang punya mode potret dengan zoom 2 kali. Karena buat hasilnya tentu makin cakep, makin detail dan juga makin enak dilihat. Ada juga mode super malam buat kamera depan. Ternyata buat kamera belakang doang ini. Buat kamera super malamnya, ya kan? Dan buat kamera depan ini ada mode selfie lebar, jadi kurang lebihnya kayak panorama gitu ya. Kemudian di bagian menu lainnya ada selang waktu, video singkat, dan juga video ganda. Ada juga buat IR space. Dan kita lihat kalau kita ubah di kamera belakang, mode lainnya tentu makin banyak lagi. Ada mode pro, kemudian ada slow-mo, skyshot, dokumen, selang waktu, video ganda, dan juga IR space. Sekarang kita lihat buat beberapa sampel foto dan juga perekaman video yang saya ambil pakai ITEL RS4 ini. Ini buat hasil 1080 30 fps, stabilisasi saya aktifin ya. Kita pakai buat jalan. Tes fokusnya ini masih cakep. Tapi kalau dilihat masih agak sedikit jitter. Tapi di harga segini udah punya stabilisasi sih, ini udah oke banget ya buat perekaman videonya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Cakep ya.
Kalau kamera depannya kita pakai buat stabilisasi aktif, terlihat lebih nge-crop, tapi ya lumayan daripada nggak ada stabilisasinya. Dan ini agak sedikit jitter ya buat hasilnya. Bagus ya. Nah, tentunya ini udah mantap banget ya, buat sensor hadir semua di ponsel Itel RS4, dari sensor stick jarinya yang udah sangat responsif, face unlock juga satset, NFC, cahaya, giroskop juga udah hardware, punya dual speaker, ada bebas charger, baterai gede, chipsetnya juga udah pakai Helio G99 Ultimate, kamera juga bisa banget buat kita andelin. Jadi di harga segini bisa dibilang Itel RS4 ini jadi rajanya buat sekarang ini. Bahkan sekelas Itel P65 itu malah cuma tampilan desain dan juga fiturnya aja yang kerasa gaming. Dan selebihnya sih terutama buat urusan performa ya, Itel RS4 tentu jauh lebih unggul dibanding ponsel-ponsel dari Itel lainnya. Dan buat kalian sendiri yang udah pakai Itel RS4 gimana nih? Drop aja ya pendapat, kritik, dan juga saran ataupun pengalaman kalian di kolom komentar. Dan kira-kira Itel RS4 ini kita jual atau kita tunggu aja ya buat beberapa update selanjutnya, lebih tepatnya buat patch bulan Agustus. Karena buat sekarang ini kan belum ada update nih di Itel RS4 yang saya punya. Kalau kalian sendiri gimana? Kira-kira perlu nggak dibahas buat update sistem di Itel RS4 ini? Drop aja ya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.